tadi sudah ketemu dengan Pak Rudi segala? Sudah. Sudah, oke. Berarti memang Ibu sudah mempersiapkan, sudah cukup beristirahat? Sudah Pak. Sudah cukup, baik. Baik, Bu Anjani, kembali saya menyampaikan bahwa saya tidak perlu memperkenalkan lebih jauh karena kebetulan saya juga yang melaksanakan asesmen dan saya akan melaksanakan asesmen untuk hari ini. Jadi sesuai dengan permohonan Ibu bahwa kita sepakati pada saat konsultasi bahwa hari ini saya akan melaksanakan asesmen untuk permohonan sertifikasi dari Ibu untuk judul dengan kode unit IKM MP02000801 melaksanakan interpersonal problem. Jadi kita sepakati hanya satu judul yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian kita dalam kegiatan asesmen ini tujuannya adalah untuk sertifikasi, kemudian konteks asesmen kita akan laksanakan di TUK simulasi, berarti kita tidak akan di tempat pekerjaan sebenarnya. Kemudian pendekatan jalur asesmennya akan menggunakan proses kerja di tempat kerja, kemudian strategi asesmen yang akan digunakan benchmark terhadap unit kompetensi, berarti kita akan menggunakan standar kompetensi sebagai acuan keputusan dan acuan asesmennya. Kemudian saya akan menggunakan metode dan alat. Berkaitan dengan metode dan alat, terutama untuk model Ibu sudah siapkan? Sudah siapkan ya. Jangan lupa nanti. Kemudian kita juga akan terlibat dengan beberapa personil yang terkait. Kemudian ada aturan paket kualifikasi yang sudah ditetapkan, tapi Ibu sudah memilih satu judul. Dan ada persyaratan khusus, saya menggunakan bagian daripada standar indikator kinerja di mana Ibu bekerja. Kemudian bahwa sistem ini dijamin mutunya oleh sebuah sistem secara nasional, sehingga hasilnya bila Ibu kompeten maka ini berskala nasional. Jelas ya Bu ya? Baik, kalau sudah jelas, Ibu sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah siap, seperti yang disampaikan kemarin bahwa saya akan menggunakan metode tes tulis dan demonstrasi. Kita akan mulai dengan metode tulis. Jadi Ibu silahkan, ini ada soal yang silahkan Ibu jawab. Perhatikan petunjuknya. Jadi silahkan Ibu diberi waktu 60 menit untuk mengerjakan soal ini. Nah ini nanti Pak Rahmat kalau bisa dirubah jangan tes tulis. Jadi nanti Pak Rahmat jadi diam aja. Ya kan selama 1 jam diam aja. Jadi tidak kelihatan interaksinya. Ya jadi ganti dengan tes lisan aja sehingga nanti melaksanakannya dengan tes lisan. Sudah selesai Bu? Sudah, baik. Kemudian yang kedua Pak, ketika kita melakukan tes tulis maka kita tidak bisa langsung berinteraksi hasilnya. Jadi kalau kita tes lisan kita bisa sedikit memberi gambaran kesimpulan bila ada hal yang kurang ataupun memuaskan untuk dia. Bu Anjani selanjutnya sesuai dengan rencana bahwa selanjutnya Ibu akan melaksanakan demo tentang bagaimana Ibu melaksanakan interpersonal terhadap seseorang. Ibu sudah siapkan modelnya? Sudah siap. Ya, jadi silahkan. Ini adalah tugasnya. Ibu harus melaksanakan sebuah kegiatan bagaimana melakukan interpersonal dalam hal permasalahan kerja yang ada di tempat Ibu. Jadi silahkan Ibu pilih topiknya dulu sendiri. Kemudian kalau sudah siap, modelnya dipersilahkan masuk untuk melaksanakan kegiatan demo tadi. Oke, sudah siap, sudah selesai ya Bu ya? Sudah. Jadi kalau saya tadi mengamati Ibu selama demo, saya
melihatnya cukup bagus sekali. Nampaknya memang Ibu sehari-harinya memang tugasnya Ibu ya, sehingga nanti saya melihatnya tidak ada kesulitan, tidak ada permasalahan dalam melaksanakan interpersonal ini. Selanjutnya saya mohon ditinggalkan untuk mengkaji. Mungkin saya hanya memerlukan waktu hanya beberapa menit, mungkin 10 menit juga saya cukup untuk membuatkan kesimpulan hasil. Jadi mohon Ibu tidak terlalu jauh dari ruangan ini supaya nanti ketika saya memerlukan Ibu sudah ada di sekitar. Nanti akan dipanggil? Akan dipanggil, nanti akan dipanggil kembali. Kurang lebih mungkin hanya 10 menit. Silakan. Terima kasih Pak. Ini selesai semua rangkaian kegiatan pengumpulan bukti, metode dijalankan. Nah, pada saat ini kita menggunakan ASC 01. Jadi kita menggunakan ASC 01, rekomendasi pelaksanaan asesmen. ASC 01 nomor 14. Nah, kita mulai mereview mengkaji seluruh rekaman hasil asesmen. Tes tulis diperiksa, kemudian demo disatukan, mulailah kita centang. KUK satu-satu buktinya apa langsung dan tambahan dicentra, kemudian keputusannya apa. Satu persatu setiap KUK. Melihat dari hasil. Karena kan kita hafal. Soal ini nomor 1 KUK satu-satu hafal, oh dia kompeten. 1, 2 dan seterusnya. Setelah kita selesaikan ASC 01 ini, kemudian kita buat rekomendasinya, disiapkan apakah dia kompeten atau belum kompeten. Selanjutnya Bapak dan Ibu tanda tangan, jangan lupa tanda tangan dulu keputusan ini. Berarti kita sudah membuat keputusan. Kemudian kita beralih ke ASC 02. Kita beralih ke ASC 02, isi kolom paling atas. Di sana ada isinya adalah umpan balik terhadap pencapaian unjuk kerja. Ya kan? Kolom paling atas isinya apa tuh? Umpan balik terhadap pencapaian unjuk kerja. Iya, isinya apa? Identifikasi kesenjangan. Jadi yang kolom pertama umpan balik terhadap pencapaian unjuk kerja, kolom itu diisi asesi sudah memenuhi seluruh KUK atau kompeten, kan gitu. Kalau itu kompeten, kalau belum kompeten berarti belum mencapai seluruh tuntutan KUK atau standar kriterianya. Identifikasi kesenjangan pencapaian unjuk kerja, kalau kompeten ada tidak? Tidak ada. Berarti tulis tidak ada kalau tidak ada. Kemudian saran tindak lanjut hasil asesmen. Kalau kompeten apa sarannya? Sertifikasi. Saran tindak lanjut ini Pak. Sarannya saran tindak lanjut. Agar memelihara kompetensinya. Jadi kan misinya BNSP itu kan menetapkan dan memelihara kompetensi. Jadi proses asesmen di kolom 1 kita sudah memastikan, kemudian di kolom terakhir kita menyarankan untuk memelihara. Utamanya itu agar memelihara kompetensinya. Lebih dari itu silahkan, tapi yang utama itu. Misalkan agar bisa menjadi contoh mau belajar, silahkan lebay-lebayan di situ boleh. Karena asesinya cewek cantik jadi dilama-lama saran juga panjang lebar sampai supaya nggak selesai. Jadi itu silahkan aja. Nah ini kalau 2 ini sudah disiapkan, baru kita panggil kembali asesinya. Berarti kita siap menyampaikan keputusan. Kalau kita sudah selesaikan ASC 01 dan ASC 02, kita panggil kembali asesinya untuk menyampaikan keputusan. Silakan Bu Anjani masuk kembali. Ya, silakan. Baik, Bu Anjani, terima kasih sudah menunggu dan terima kasih.
sudah mentaati apa yang disarankan sehingga tidak kesulitan saya untuk memanggil kembali. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan hanya membutuhkan 10 menitan kurang lebih untuk menyampaikan keputusan. Sebelum saya menyampaikan keputusan, saya mohon mungkin menurut Bu Anjani selama proses asesmen ini apa yang Ibu rasakan? Informasinya sangat jelas Pak, sehingga saya dapat mengikuti dengan baik. Kemudian metode yang digunakan juga cukup mengeksplor dari kompetensi yang dituju. Jadi kesimpulannya sih sangat baik Pak untuk proses ini. Jadi Ibu merasa puas, merasa teruji seluruhnya? Merasa teruji semua. Baik, pertanyaan ini Bapak dan Ibu, pertanyaan ini kita sampaikan kepada sesi sehingga nanti kita bisa mengisikan catatan hasil asesmen. Di bawah ada catatan di ASC 02. Di sana ada tentang positif dan negatif dalam asesmen. Catatan positif dan negatif dalam asesmen. Jadi ya, artinya apa yang disampaikan sesi bisa kita tulis di sini sebagai sebuah apresiasi yang terjadi dan selama proses. Nah, kalaupun nanti ada hal yang mungkin saja Pak, saya merasa tidak ini, berarti kita tuliskan juga supaya ini menjadi umpan balik, karena judulnya juga kan umpan balik dan catatan asesmen. Jadi kita bisa tuliskan apa yang baik. Nanti, baik, Bu Anjani. Jadi kalau Ibu sendiri merasakan apa yang dilakukan memang sesuatu yang memang selama ini dilakukan, dan saya juga dari hasil rekaman terhadap pelaksanaan baik Ibu melaksanakan tes tulis maupun demo tadi, memang saya mendapatkan hasil yang sangat menggembirakan, memuaskan dari satu sisi karena memang Ibu melaksanakan sesuai apa yang diharapkan oleh standar. Jadi hasil kesimpulan dari asesmen ini untuk elemen pertama di sini menyiapkan pemecahan interpersonal problem. Jadi Ibu sangat bagus mengidentifikasi problem dari si orang yang akan diajak bicara, dan untuk elemen ini saya merekomendasikan kompeten. Kemudian untuk elemen yang kedua menerapkan pemecahan interpersonal problem. Jadi tadi dari pengetahuan cukup baik, kemudian bagaimana melaksanakannya Ibu cukup baik dengan gaya yang memang mungkin cocok sekali memang Ibu sebagai seorang interpersonal, sehingga saya melihat sesuatu yang sangat bagus, bahkan mungkin bisa memberikan gambaran untuk yang lainnya. Jadi saya juga untuk elemen kedua saya juga merekomendasikan Ibu kompeten, dan untuk elemen yang ketiga mengevaluasi hasil pemecahan interpersonal problem. Jadi saya melihat dari laporan, kemudian dari pengetahuan yang sudah ada dalam tes tulis, Ibu juga bisa melaksanakan dengan baik, dan saya rekomendasikan kompeten. Jadi dengan ini hasil asesmen ini saya sebagai asesor merekomendasikan Ibu kompeten. Selanjutnya tentunya kita berharap bahwa hasil ini bisa nantinya disahkan oleh komite tekniknya di LSP, dan akhirnya Ibu bisa mendapatkan sertifikat yang diharapkan dari kegiatan asesmen ini. Selanjutnya untuk masalah sertifikat nanti Ibu jangan lagi bertanya pada saya, jadi nanti bertanya pada Pak Satoto, di mana beliau adalah bagian sertifikasi di LSP, sehingga ditanyakan kepada beliau lebih jauh. Dan saya mengucapkan selamat sudah mencapai apa yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada umpan balik yang diharapkan dari Ibu sebagai asesi kepada saya sebagai asesor terhadap seluruh proses kegiatan ini. Nah, dalam hal ini Ibu jangan segan-segan, bila memang merasakan tidak, Ibu silahkan dicetak yang tidaknya. Kalau merasakan ya, silahkan cetaknya. Kalau misalkan masih ada yang ingin disampaikan terkait di luar dari poin ini, Ibu bisa tuliskan di bawah. Ada kolom yang khusus. Silahkan Ibu diisi.
Ini. Iya. Yang sebelah sini. Semuanya, Pak. Iya. Oke, sudah selesai. Mohon ditandatangani, jangan lupa. Ya, kemudian di sini juga ibu tanda tangan sebagai hasil asesmennya. Jadi ini tanda tangan, ini hasilnya dia direkomendasikan, ibu tanda tangannya. Baik. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan asesmen kita sudah selesai. Dan saya mengucapkan selamat. Semoga bisa memberikan motivasi yang lebih baik lagi untuk bisa bekerja lebih produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi selesai, sudah, tadi jelas. Silakan nanti sekarang Bapak dan Ibu secara spontan semuanya siapa dulu yang menjadi asesornya, silakan dilaksanakan. Asesi di bagian dalam semuanya, asesor di bagian luar. Jadi misalkan mulai dengan misalkan Bu Anjani mulai jadi asesor, asesinya siapa? Pak Budi. Oh, Pak Budi. Berarti Pak Budi di dalam kan gitu. Kemudian Pak yang terlalu dekat, Pak Edo, asesinya siapa? Pastiawan, berarti Pastiawan. Kemudian selanjutnya Ibu asesinya Pak Aris. Nah, berarti Pak Aris ada di sini. Kemudian yang terlalu dekat dan seterusnya. Silahkan diatur aja Pak ya. Oke, secara spontan Bapak Ibu laksanakan. Kemudian saya dengan Pak Hari akan mengamati secara seksama supaya nanti kita bisa. Kita coba dulu satu putaran, tapi jangan lupa kalau belum sholat asar